Hello everybody, welcome to the subject Structure Data at Major Information System. Our agenda today is about introduction, programming principles, data type, and array. Well, since this is our first meeting, I'm very happy to introduce myself. I am Ivan Siregar, and I am faculty member from Information System Department, Institut Teknologi Harapan Bangsa. This is my email and WhatsApp number. Feel free to contact me. At this subject, I will help you to explain the concept, discuss best practice, hands-on with the technical meeting. Regarding to this subject, my strengths are in designing the algorithm, designing the business process, platform integration, solution architect. We continue to the agenda and goals. Number 1, why important learning structured data? It's very important for the students to understand the position of the subject and also to know some thoughts about the fathers of algorithm. Number 2, about the roadmap. The students must understand what you have done at previous semester, and you must understand what you will do with me in this semester at this subject. Number 3, the principles. You understand about algorithm principle, data types, etc. And number 4, hands-on with algorithm. You must be able to write the logical thing into an algorithm, and you must be able to transform problem into solution using algorithm. So, why this subject important? Okay, let's see the subject positioning. For everything in this world, application, system, we can divide into 4 domains. Let's say number 1 is people, number 2 is process, number 3 is technology, number 4 is information. So there are 4 domains that we can always split a system into. And about this subject is at domain number 3, technology. So after finishing the subject, by the end of this semester, you will learn and you have a stronger skill in technology. Okay, we continue to the earlier thoughts about algorithm. I take the story from Mr. Niklaus Wirth, a Swiss computer scientist. What he said was, algorithm
together with data structure equal programs. So computer programs indeed constructed by algorithm and data structure. So that's why in the subject, you are going to learn about algorithm and data structures, and you prove it by doing implementation using a kind of programming language, make a computer program, and run the program. Donald Knuth, he was the author of the book titled The Art of Programming. The Art of Programming. When you reach the level of art of something, it means that you are in the highest level of the skill, of the competencies. So, when you reach the art of programming, it means that in programming, you are in the highest level. In his book, Donald Knuth explained about algorithm. So what is algorithm? Algorithm is a step-by-step logical method of transforming a problem into solution. Once again, algorithm is a step-by-step logical method of transforming a problem into solution. So algorithm has nothing to do with the program computer. Algorithm is a logical method, a step-by-step. When you got a problem and you make a kind of solution using a step-by-step logical method, we call it algorithm. Then, what is data structure? I will not explain at this slide, but hopefully by the end of this session, all of you may answer what data structure is. Continue to do. What is program? Program is a running instructions. Running instructions. What is instructions? Instructions is a step-by-step logical method. So when you run the logical method, you call it program. Okay, let's take a look into the roadmap. What you have learned during semester 1 and 2, and what you're gonna learn at this semester. Of course, previously, you pass the subject Dasar Pemrograman 1, Dasar Pemrograman 2. After this, now you are in the subject Algorithm and Data Structure. And all of these things will be learned during this semester. Okay, let's see. You are going to learn about algorithm and program structure, and you also will learn about data structure. In the algorithm, you learn about the syntax and notation, array. After array, you learn about searching, sorting, and then about data structure, you learn about OOP concept, object-oriented programming concept. So this is a very basic about the object-oriented programming. And then about the object collection. Okay. What's the difference between the blue color, the yellow, and the red one? The blue color is the minimum requirement that we have to pass by the end of the semester.
the yellow one, hopefully we can make it. But the red one is not a must. The principles in programming. 5 principles in programming. Number 1 is input. Number 2 is output. Number 3 is assignment. Number 4 is if else or conditional. Number 5 is looping. Okay, in algorithm, input will be written with read. Output will be written with write. Assignment has notation like this. If else will be written if else. And looping can be using for or using while do or do while. Repeat until. Okay. Nah, algorithm, data type in the algorithm, there are some data type. Can be integer, can be real, can be Boolean, can be character or string. Once again, integer, real, Boolean, character, or string. And in this algorithm, you will be learning about writing the standardization of algorithm. We're gonna see example about array in 1 dimension or 2 dimension and the processing example. Okay, your to-do list. Read more info about Niklaus Wirth and read more info about the book The Art of Programming. These 2 information about the Mr. Niklaus and about the book will give you more insight, more horizon about the programming algorithm. Okay, I give you an example. Algorithm of 2 dimension, array 2 dimension. We read matrix A and then we read matrix B. Read is input. So we input matrix A and we input matrix B. And the process is matrix A plus matrix B equal matrix C. Let's see below example. This is matrix A plus matrix B equal matrix C. Let's see how to solve it with algorithm. Okay, we'll make a kind of algorithm to solve the problem of array 2 dimension. I'm gonna write a complete body of algorithm. Algoritma process array. Algoritma proses array. Algoritma diberi garis bawah. Lalu jangan lupa dikasih keterangan program menerima array A dalam 2 dimensi. Lalu di bawahnya menerima array B
dalam 2 dimensi. Lalu proses A ditambah B sama dengan C. Oke. Dengan memberikan seperti ini, maka yang membaca algoritma ini akan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh algoritma ini. Kemudian dibagi dalam 2 bagian lagi, yaitu ada deklarasi ya. Setelah deklarasi nanti akan ada deskripsi. Nah, deklarasi ini adalah untuk mendeklarasikan atau meregister atau mendaftarkan apa yang akan kita gunakan pada bagian deskripsi. Atau tipe data apa yang akan kita gunakan, variabel, konstanta, apa yang akan kita gunakan, itu semua dituliskan pada deklarasi. Nah, asumsi adalah bahwa kita akan menggunakan variabel A, variabel B, dan variabel C. Yang ketiga variabel ini adalah array 2 dimensi. Maka, mari kita deklarasikan A.2 array dengan ukuran 1, 2, artinya dia 2 dimensi. Satu, 2, nah ini yang 2 dimensi. Jadi dimensi yang ini adalah baris, yang itu adalah kolom. 2 baris kali 2 kolom. Of integer. Jadi dengan demikian kita sudah mendefinisikan array A adalah sebuah array yang terdiri dari 2 kali 2 dan tipenya adalah integer. Sehingga nilai-nilai yang bisa diisi pada array tersebut adalah nilai-nilai yang integer. Sama halnya untuk array B. Array 1, 2 of integer. Oke, ketika Anda lihat bahwa saya menuliskan di sini ada garis bawah, itu artinya bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sudah di-reserve oleh algoritma. Jadi nggak boleh digunakan sembarang, karena dia sudah ada maknanya dan dimengerti oleh algoritma. Saya lanjutkan, kita akan mendefinisikan array C sama array 1, 2 of integer. Sehingga saat ini kita sudah punya 3 array, yaitu A, B, dengan C, dalam bentuk variabel. Karena sudah tersedia, maka kita bisa pakai. Bagaimana cara pakainya? Kita buat di bagian deskripsi. Nah, deskripsi ini akan memuat seluruh proses yang akan terjadi pada algoritma kita. Nah, proses ini ngapain? Bisa input, bisa output. Dan bisa juga manipulasi data. Data yang mana dimanipulasi? Bisa saja data yang dibaca lewat input, atau data yang didefinisikan pada konstanta, atau data-data yang sudah diisikan pada variabel, yang variabelnya itu sudah dideklarasikan sebelumnya. Ayo kita lihat kelanjutannya. Kita akan menampung nilai A, array A, dan array B. Untuk menampung nilai atau untuk menginput, perintahnya dalam algoritma adalah read. Maka kita akan melakukan proses looping for
I adalah controller, mulai dari 1 sampai 2. Nah, di bawahnya ada for I 1 sampai 2 do. Lalu apa isinya? Isinya adalah read. Kita mau menampung input yang diberikan oleh user. Read. Apa yang di-read? Hasil dari keyboard, entry di keyboard, dan disimpan di mana? Disimpan pada array A, yaitu pada baris I dan kolom J. Nah, berarti yang ini adalah I, yang ini adalah J. Oke. Jangan lupa setiap for ada L4. Setiap for ada M4. Perhatikan cara saya menulis, bahwa saya menulis itu memiliki indentansi yang baik, sehingga lebih mudah dibaca. Coba kita perhatikan di sini. Ya, ada for. Nah, tutupnya di sini for-nya. For yang di situ, tutupnya di sini. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika kita melakukan eksekusi ini? Apa yang terjadi adalah seperti berikut. I pertama sekali akan bernilai 1. Oke. Sewaktu I sama dengan 1, maka J akan looping sebanyak 2 kali. Karena apa? J itu looping dari 1 sampai 2. Jadi ketika I 1, maka J 1, dia baca A11, lalu looping lagi. Sekarang J-nya 2. Lalu baca A12. Kemudian karena J sudah 2, maka for J-nya selesai. Kembali ke atas bagian I. Sekarang I-nya menjadi 2. Kemudian J-nya akan mulai lagi reset dengan 1. Sehingga dibaca read A21. Lalu looping lagi di J. J-nya sekarang 2. Sehingga dibaca A22. Jadi kalau kita lihat prosesnya ini, nanti dia bacanya adalah yang pertama adalah A11. Kemudian nanti A12. Lalu kemudian A21. Dan yang terakhir adalah A22. Oke, sehingga secara logika dia bisa menyimpan 4 komponen dan secara visual nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Saya geser sedikit. A11, kalau ini matriks, maka A11 adalah di bagian sini. A12 adalah di bagian sebelahnya. A21 di bawahnya. Dan A22 di sebelahnya.
Ingat, prinsip matriks adalah baris dikali baris dan kolom. Nah, mengenai hal ini, jika ada yang kurang paham, silakan di-review lagi mata kuliah yang berhubungan dengan matriks. Nah, apabila kita sudah selesaikan algoritma seperti ini, maka kita yakin bahwa sampai pada tahap ini, kita sudah berhasil menerima masukan dari keyboard, dari user, untuk matriks A. Tapi apakah berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Kita akan lanjutkan untuk menerima masukan matriks B. Saya akan lanjutkan. Sama halnya seperti yang tadi, kita lakukan looping for tab I 1, 2, 2, jangan lupa kasih kurung, karena 2 dimensi, for-nya harus 2, J, 1, 2, 2, lalu read. Yang di-read sekarang adalah B. B, I, J. Nah, itu yang akan di-read. B, I, J. Itu yang akan di-read. Kemudian, N, 4, dan jangan lupa N, 4. Nah, sampai di sini kita akan memiliki satu mekanisme atau instruksi untuk membaca masukan lewat keyboard dan menyimpannya pada sebuah array 2x2. Ya. Kemudian kita akan membuat prosesnya, menyimpan elemen A, elemen array A dan elemen array B ke dalam C. Caranya bagaimana? Sama. Seperti kata kita read, for, pakai I, 1, 2, 2, do, for lagi, J, 1, 2, 2, do. Namun kali ini kita akan melakukan proses assignment. C, I, J akan diisi oleh A, I, J plus B, I, J. Jadi C, I, J akan diisi oleh hasil dari A, I, J ditambah B, I, J. Kemudian N4 dan N4. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membaca nilai matriks A, membaca nilai matriks B, lalu memprosesnya menjadi matriks C, hasil penjumlahannya. Oh iya, hampir kelupaan. Ketika kita menggunakan I dan J, maka kita wajib untuk mendeklarasikan seluruh variabel yang kita gunakan pada deskripsi tersebut. Ada I, ada J, sehingga kita harus nyatakan di sini I dan J tipenya adalah integer. Ya, kita harus deklarasikan. Nah, ini bisa dianalogikan seperti ada sebuah resep masakan. Deklarasi ini adalah bahan-bahan masakan tersebut, dan deskripsi ini adalah cara untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi masakan. Ketika ada satu langkah di dalam cara mengolah masakan,
ada sebuah langkah yang menginstruksikan, misal, masukkan bawang. Namun ternyata bawang tidak tersedia pada kelompok bahan. Maka kita akan berhenti untuk mengikuti instruksi tersebut. Karena kita akan kebingungan bawang yang mana yang dimaksud. Nah, artinya adalah seluruh bahan yang akan digunakan pada deskripsi harus didefinisikan lebih dahulu pada deklarasi. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menyelesaikan satu proses matris 2 dimensi dan sudah bisa melakukan proses penjumlahan. Baik, akan saya terangkan sekali lagi mengenai penjumlahannya. Sewaktu I sama dengan 1, maka J akan looping sebanyak 2 kali. Sekali lagi, sewaktu I sama dengan 1, maka J akan looping 1 kali, 2 kali. Kok 2 kali? Karena J jelas 1, 2, 1 sampai 2. Nah, I 1, maka J 1, sehingga 1, 1, assignment, 1A, 1, 1, tambah B, 1, 1. Lalu nanti selesai J1, dia akan looping lagi ke atas, loop back, J-nya sekarang 2. I-nya masih 1. Ya, sehingga C12 akan di-assign atau diisi nilainya dengan A12 plus B12. Nah, proses itu akan menyelesaikan baris pertama. Nah, sekarang ketika J sudah mencapai 2, maka dia akan loop back ke I. Karena I-nya tadi masih 1, sekarang I-nya menjadi 2. Ketika I-nya 2, maka J akan reset ulang dari 1, nanti dia akan lanjutkan lagi, J-nya menjadi 2. Oke, sekarang I-nya adalah 2, maka J adalah 1, sehingga 21 diassign oleh A21 tambah B21. Isinya adalah ke C21. Itu adalah yang sebelah sini. Lalu nanti J-nya adalah 2. Sehingga I-nya 2, J-nya 2. Nanti 22 diassign oleh A22 tambah B22. Nanti kira-kira hasilnya di sebelah sini. Oke. Nah, ini adalah algoritma yang dianggap valid. Terlepas dari kita mau implementasi dengan berbagai macam jenis bahasa pemrograman, ketika seorang programmer mengikuti algoritma tersebut, maka sesungguhnya kita yakin bahwa apa yang akan dia program itu ketika di-run tentu memberikan hasil yang benar. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah instruksi yang masuk akal atau logical instruction yang akan mendeliver kita dari sebuah masalah menjadi solusi. Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita harus membuat program komputernya. Dengan Java, dengan Python, atau bahasa pemrograman lainnya. Itu adalah cara membuktikannya. Jadi, kita baru saja melihat untuk array 2 dimensi, 2 kali 2, kita sudah bisa lakukan secara algoritma. Well, thank you for watching this video. Feel free to contact me via email or WhatsApp. I'll see you again on next class session with the topic
array, and searching techniques. I am Ivan Siregar. Have a good day.